A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmat, taufik serta hidayahnya kita berdua bisa berkumpul di depan kamera ini untuk mempresentasikan tentang materi dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada pucuk umat Islam seluruh dunia, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang seperti kita rasakan pada saat sekarang ini. Di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dari kelompok 1. Saya sendiri bernama Ahmad Lukmanto, NIM 2005058. Dan saya sendiri perkenalkan, nama saya Ahmad Husain Lukman dengan NIM 2005057. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan menjelaskan tentang 4 dalil yang membuktikan bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Lukmanto akan menjelaskan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai sarana dan jalan hingga kita dapat memiliki kepercayaan untuk mempercayai kepadanya sampai kadar keyakinan yang secara ilmiah. Sebagaimana keyakinan kita melihat benda yang dapat kita tangkap dengan indera mata kita. Secara umum, ilmu itu dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama itu ada ilmu daruri, ada ilmu aksiomatis, dan ilmu nazari atau ilmu teoritis. Ilmu daruri itu sendiri pengetahuan akan sesuatu yang tidak membutuhkan dalil, karena keberadaannya dapat disentuh dengan atau dilihat dengan indera kita sendiri. Ketika kita berada di depan suatu masjid, kita tidak akan memerlukan dalil mengatakan bahwa itu adalah sebuah masjid. Masjid itu ada, kita tidak perlu. Sedangkan ilmu yang dapat kita peroleh dalil itu adalah ilmu nazari. Misalnya, luas segitiga adalah setengah kali aras kali tinggi. Dan sesungguhnya fenomena alam dan perangkat kehidupan ini yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menuntun kita kepada makrifat kepadanya dengan makrifat yang sangat dekat, sebagaimana ilmu daruri yang dapat dilihat dengan mata kepala kita sendiri. Berikut ini akan kita membahas tentang dalil-dalil yang dapat menguatkan kita tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ad-dalil al-hissi atau dalil panca indera. Panca indera manusia diciptakan sebagai alat untuk mengenal alam, benda di sekitar kita. Namun apa yang ada pada diri kita itu banyak sekali keterbatasan atau kekurangan gitu. Misalnya mata kita nih, ada hal-hal yang sebenarnya ada di dunia ini, tetapi mata kita itu nggak mampu gitu buat melihatnya. Contohnya arus listrik, terus udara, aroma makanan, atau bahkan kentut teman kita gitu. Apa yang kita lihat juga itu nggak menunjukkan bahwa fakta yang sebenarnya. Misalnya nih, pensil yang kita masukkan ke dalam segelas air itu terlihat seperti patah, tapi kenyataannya itu ya nggak patah gitu. Kemudian keterbatasan indera inilah yang justru menjadi dalil bahwa sesungguhnya di balik dunia yang tangkap dengan indera kita itu terdapat masih ada dunia lain, termasuk di dalamnya adalah dunia ghaib, di mana Allah Subhanahu wa taala itu termasuk di dalamnya. Dengan demikian, barang siapa mengingkari wujud Allah Subhanahu wa taala hanya karena indera mereka tidak bisa melihatnya atau menangkapnya, maka ia harus mengingkari bahwa banyak sekali realita di dunia ini yang tidak bisa ditangkap indera mata kita. Benarlah yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-An'am ayat 103.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Dan artinya, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha teliti. Bukti indrawi tentang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dijelaskan melalui dua fenomena. Yang pertama adalah fenomena pengabulan doa. Kita dapat mendengar dan menyaksikan terkabulnya doa-doa orang yang berdoa serta memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan musibah. Hal ini menunjukkan secara pasti tentang wujud adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu ketika berdoa, dan kami memperkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia beserta keluarganya dari bencana yang besar." Quran Surat Al-Anbiya ayat 76. Yang kedua adalah fenomena mukjizat. Kadang-kadang para nabi itu diutus dengan disertai tanda-tanda adanya Allah secara indrawi yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat ini dapat kita saksikan dengar bahwa orang merupakan bukti yang jelas tentang wujud yang mengurus para nabi tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu hal-hal itu di luar kemampuan manusia. Allah melakukannya sebagai pemerkuat dan penolong bagi para rasul. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam agar memukul laut dengan tongkatnya, Musa memukulnya, lalu terbelah laut itu menjadi 12 jalur yang kering, sementara air yang di dalam atau air di antara tersebut itu menjadi seperti gunung yang bergulung. Allah berfirman, "Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelah lautan itu, dan tiap-tiap belahannya itu adalah seperti gunung yang besar." Quran Surat Asy-Syura ayat 63. Yang kedua adalah ad-dalil al-fitri atau dalil fitrah. Ketika kita menghadapi sebuah musibah yang berat dan kita itu tidak mampu untuk menghadapinya gitu, spontan pasti kita akan meminta perlindungan serta pertolongan kepada kekuatan gaib di balik alam ini. Inilah fitrah amaniyah atau karakter dasar keimanan kita yang pasti muncul pada saat seseorang itu tidak sanggup untuk menghadapi ujian duniawi. Dikatakan kepada Rabi'ah Al-Dawiyah, seorang tokoh muslimah ahli ibadah, bahwa seseorang itu dapat menunjukkan 1000 dalil adanya Tuhan. Ia tertawa dan berkata, "Satu dalil sudahlah cukup." "Apa itu?" "Tergelincir dan jatuh ke lubang sebuah sumur hingga tidak bisa keluar darinya. Apa yang akan kamu perbuat?" tanya Rabi'ah. "Kami akan berkata, ya Allah." Jawabannya, nah itu adalah dalil. Itu tegas dari Rabi'ah. Demikianlah fitrah manusia. Dia memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas fitrah agama Allah, sehingga keimanan kepada Allah telah bersemayam di hati setiap insan manusia, siapapun orangnya dan yang lahir dari siapapun. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan menjelaskan dalil yang telah dijelaskan oleh Ahmad Lukmanto sebelumnya. Yang ketiga yaitu ad-dalil al-aqli atau dalil akal. Akal memiliki keistimewaan berupa kemampuan membuat kesimpulan dari data-data yang tertangkap oleh panca indera kita. Kesimpulan inilah yang akan menghadirkan berbagai hakikat penting yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam beragama. Seorang Arab Badui suatu ketika ditanya tentang keberadaan Allah, lalu
dia menunjuk seonggok kotoran onta sambil balik bertanya, "Tahukah Anda kotoran apakah itu?" "Kotoran onta," Jawabnya sang badui. Kemudian dia bertanya lagi, "Apakah Anda melihat ontanya?" "Tidak," jawabnya. Sang badui bertanya lagi, "Lalu bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa kotoran itu adalah kotoran onta tanpa Anda tahu kotoran itu tidak ada ontanya?" "Dengan melihat ciri-cirinya," jawabnya lagi. Sang badui kemudian berkata, "Lihatlah ke atas dan lihatlah alam semesta ini. Jika kotoran onta menunjukkan adanya onta tanpa harus terlihat ontanya, apakah tidak cukup alam semesta ini menunjukkan adanya pencipta tanpa harus terlihat sang penciptanya? Dialah Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-samawati khalqifi wa yatafakkaruna junubihim wa ala wa qu'udan qiyamallah وقعودا قياما لا يذكرون الذين النار عذاب فقنا سبحانك باطلا هذا خلقت ما ربنا والأرض. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan selisih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengingat Allah, sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Rob, kami tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Quran Surah Ali Imran surah ketiga ayat 190 sampai 191. Cukup banyak penjelasan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya saja di sini dikemukakan beberapa hal penting saja, yaitu 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Awwal, yaitu tidak ada permulaan bagi perwujudannya, dan Al-Akhir, yaitu tidak ada akhir dari wujudnya. Dalam Quran surah Al-Hadid surah ke-57 ayat 3. Yang kedua, tidak ada satupun yang menyerupainya. Tidak ada satupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surah As-Surah surah ke-42 ayat 11. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Esa. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam Quran surah Al-Ikhlas surah ke-112 ayat 1 sampai 4, Allah mempunyai al-asma wa sifat, atau nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan untuk dirinya sendiri di dalam Al-Quran, serta semua nama dan sifat yang dituturkan oleh dirinya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah, yang berbunyi, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dan menyebut nama-namanya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang materi bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya mohon maaf ketika ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum